Inilah detik-detik terjadinya terhadap Mutiara. Mutiara mengalami insiden kecelakaan tragis karena sepertinya ini adalah tujuan dari Sandra untuk supaya bisa menghilangkan Mutiara untuk selama-lamanya dari muka bumi ini. Ternyata Sandra benar-benar tidak pernah berhenti untuk melakukan aksi dan nekat niat kejahatannya terhadap Mutiara. Sampai hal ini pun mengundang perhatian bagi seluruh keluarga dari Pak Rianti, Bu Rianti, dan juga Pak Aditya. Di sini sepertinya Mutiara mengalami pengeluaran darah yang cukup lebih hebat ketika Kenjo ingin mendonorkan darahnya karena ingin menyelamatkan nyawa Mutiara. Namun ternyata tidak ada golongan darah yang sama. Dan begitupun sebaliknya dengan Dikta, yang hal ini juga membuat Dikta tidak bisa mendonorkan darahnya karena darah Dikta dan juga Mutiara jauh lebih berbeda. Satu-satunya jalan adalah Rianti. Yang awalnya Rianti melakukan penolakan, ia tidak mau mendonorkan darahnya, mengalir darahnya tersebut di tubuh Mutiara. Namun setelah pada akhirnya Kenjo lebih memberikan sebuah kesaksian di mana Kenjo pada saat itu tahu kalau ternyata Mutiara sudah mendonorkan darahnya untuk Ibu Rianti. Akhirnya kini Ibu Rianti pun dengan sangat begitu terpaksa. Namun ada kalanya di suatu kecelakaan ini membuat pihak kedokteran kini bisa memastikan dan bisa meyakini kalau golongan darah Mutiara itu sama dengan golongan darah ibu kandungnya. Dalam hal ini membuat Ibu Rianti sangat begitu tercengang dan kaget sekali. Apakah dari sini Rianti benar-benar akan tersadar kalau ia akan menyadari kalau ternyata Mutiara adalah anak kandungnya. Terlebihnya kita pun selalu mendoakan agar supaya Rianti ini sadar dan bisa mengakui kalau Mutiara ini adalah anak kandung dari Rianti. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti guys? Namun sebelum lanjut juga ke pembahasan dan ke alur videonya, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga guys, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Seperti kita tahu kalau saat ini memang terjadi konflik kembali antara Sandra dan juga Mutiara. Terlebihnya Sandra ini selalu mengundang emosi, mengundang rasa ingin membuat Mutiara pun benar-benar hancur. Terlebihnya setelah tahu kalau Mutiara ini akan menjadi driver di kafe milik Dikta, dan akhirnya timbullah niat jahat dari Sandra ini. Ia mempunyai keniatan untuk supaya bisa melenyapkan Mutiara. Dan terlebihnya memang Mutiara sendiri benar-benar sudah begitu paham bagaimana tingkah dan kelakuan dari Sandra. Dan entah kenapa ia juga sangat begitu terkejut ketika ia mempunyai firasat buruk ketika ia bertemu bersama dengan Sandra. Ternyata benar saja kalau Sandra pada saat itu sudah menyuruh seseorang untuk membuat Mutiara ini celaka. Dan bisa dikatakan kalau Mutiara dikabarkan akan meninggal dunia. Namun ternyata ini adalah sebagian rencana dari Mutiara yang menginginkan Mutiara ini benar-benar lenyap dari muka bumi ini agar supaya Sandra dengan sangat begitu mudah bisa mendapatkan cinta dari Kenjo. Dan ternyata memang hal ini juga yang membuat para penonton benar-benar geram. Seperti ada yang menyuruh, dan memang Kenjo sendiri sudah tahu bagaimana tingkah dan kelicikan dari Sandra. Di sisi lain terlebihnya memang saat ini konflik masalah rumah tangga Rianti dan juga Aditya. Rianti dan juga Aditya ini selalu bertengkar hebat.
Rianti yang selalu merasa cemburu. Aditya yang saat ini belum juga berubah. Ketika ia melihat Cynthia, sepertinya ia ingin memiliki Cynthia. Bahkan ia pun sangat begitu terobsesi dengan Cynthia. Terlebihnya mungkin saat ini Kenjo juga sudah mengetahui bagaimana gerak-gerik, tingkah, pola kelakuan dari Aditya yang memang terlihat berbeda ketika ia menatap raut wajah dari Ibu Cynthia. Mungkin dari beberapa jalan, dari beberapa hal yang dimana Rianti saat ini sudah amuk-amukan terus, padahal sebelumnya kita mengetahui sendiri kalau Dina sempat meminta maaf kalau dirinya dan juga Pak Aditya tidak mempunyai hubungan apapun, apalagi hubungan spesial, karena Dina juga sudah mempunyai tunangan. Namun ternyata Dina justru di sini malah kesal ketika ia dipermalukan di depan pacarnya karena ulah perlakuan dari Rianti yang tidak pernah mau tahu siapakah itu laki-laki yang dibawa oleh Dina, yang pada intinya ia benar-benar kesal terhadap Dina dan ia tidak akan pernah membiarkan dan tidak akan pernah memaafkan Dina. Sepertinya Rianti di sini benar-benar sudah mempunyai watak yang cukup keras, dan Rianti juga memang tidak mau hidupnya itu digubris sama orang, namun ia sendiri menggubris hidup orang. Di adegan lain ada suatu kejadian pertemuan kembali Mutiara dan juga Sandra. Sandra sempat mampir ke kafenya Dikta. Sepertinya ia mempunyai rencana lain untuk supaya bisa menyingkirkan Mutiara. Dan benar saja, kejadian itu pun benar-benar sangat begitu singkat. Ketika Mutiara sempat membuat SIM motor, ternyata di sini Sandra juga melihat adanya Mutiara yang mempunyai SIM, yang dimana ia juga mempunyai niat untuk mencelakai Mutiara. Dan betul saja pada saat itu Mutiara sempat mendapatkan orderan untuk mengantar makanan ke perusahaan dari Kenjo, karena sepertinya Kenjo sudah ingin memberikan jumat berkah kepada seluruh karyawannya atas perusahaannya yang kini sudah normal kembali. Dan secara tiba-tiba di sini Mutiara dalam perjalanan terkejut ada pengendara truk yang lolos rem. Apakah itu memang mengalami lolos rem ataukah memang ini faktor kesengajaan, yang pada intinya Mutiara pada saat itu sempat tertabrak. Dan untungnya Mutiara sempat menyimpan nama Kenjo, dan di sini ada para warga yang sempat menghubungi Kenjo, dan akhirnya Kenjo dengan sigap langsung saja berangkat menolong Mutiara. Lalu bagaimanakah nasib dari Mutiara saat ini, guys? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe.